Dadi patung aku, ora penak. Simpenan wae ning apotek ana Bu. Ora penak. Kamera aku lho karo ngene buke kalah bening. Wis ben. Boten. Kebiasaan makan yang tidak baik ya, bahkan dimulai dari saat mereka masih anak-anak ya, itu sudah menjadikan mereka terpapar hipertensi. 18 tahun masih SMA itu sudah seperti itu. Jadi artinya apa? Memang apa yang diakibatkan oleh tekanan darah tinggi yang terjadi pada orang yang menjadi penyandang hipertensi itu serius dampaknya. Oleh karena itu, maka pada kesempatan kali ini saya berusaha untuk bisa menyampaikan apa saja sih sebenarnya dampak yang akan ditimbulkan manakala kita tidak mengelola hipertensi dengan baik. Ya, dengan baik ya artinya pada saat kapanpun itu tekanan darahnya diusahakan optimal. Ya, optimal itu di bawah 120, kalau yang bawahnya di bawah 80 itu tekanan darah yang optimal. Meskipun sulit, sebenarnya tetap bisa dilakukan ya. Jadi dengan kita memahami bagaimana hipertensi itu terjadi, maka kita bisa mengendalikan tekanan darah itu sehingga senantiasa dalam keadaan terkendali atau normal. Nah, yang jadi problem kadang-kadang menganggap, oh kalau sudah tekanan darahnya normal berarti obatnya nggak usah diminum ya. Seringkali begitu. Jadi pertanyaannya, apakah ini nanti saya harus minum obat terus-menerus? Kalau misalnya tekanan darahnya itu setiap hari dalam keadaan stabil normal ya, bukan stabil tinggi, stabil normal ya, maka bisa jadi nanti akan terjadi penurunan dosis atau dosis obatnya bisa diturunkan. Dengan diturunkan tetap terkendali, bisa diturunkan lagi. Sampai kalau misalnya memang dalam keadaan normal terus-menerus ya sudah bisa kita lepas. Nah, tapi begitu nanti dilepas mulai naik lagi ya tidak ada. Bagi umumnya itu kalau tidak ada keluhan pusing, oh berarti tekanan darah saya normal. Ya. Kalau tidak ada keluhan leher kaku, oh berarti tekanan darah saya normal. Kalau normal berarti tidak perlu minum obat. Nah, ini yang menjadi sebab kenapa orang-orang yang menjadi penyandang hipertensi manakala mereka tidak rutin ya, kontrolnya tidak rutin, minum obatnya tidak rutin, maka yang akan muncul adalah dampak yang ditimbulkan hipertensi itu tadi ya. Jadi komplikasi yang muncul manakala tekanan darah kita itu tidak terkendali dengan baik. Nah, diantaranya adalah di otak kita ya. Tapi sebenarnya yang menjadi dasar atau menjadi awal mula munculnya gangguan itu di pembuluh darah. Pembuluh darah orang yang mengalami hipertensi itu akan terjadi penyempitan. Ya, penyempitan itu dimulai dari adanya itulah yang dinamakan dengan bengkaknya jantung yang diakibatkan oleh tekanan darah yang akhirnya penebalan tadi otomatis ya. Karena dia mengalami penebalan, otomatis makin lama tidak makin besar, tapi makin lama makin sempit. Nah, penyempitan inilah yang akan menyebabkan gangguan fungsi organ tubuh kita. Tadi itu tidak dikelola dengan baik, karena dibiarkan terus dalam kondisi tinggi, maka dampaknya tadi komplikasinya akan muncul perubahan yang jauh. Bisa kecilnya, bisa jantungnya, bisa di otaknya, bisa di mata, bisa di bungkeng bawahnya. Nah, kalau di bawah
jadi yang muncul pada saat kita beraktivitas. Kalau misalnya kita bersyaratkan tiba-tiba tidak kalau bapak itu bisa jadi dampak yang tidak kita dengar yang ada sehingga menunjukkan pendidikan sana. Sehingga hal itu menyebabkan ujung dari kaki kita itu tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Kalau dijangkau berarti nanti pada ujung dari bagian otot jantung itu tidak mendapatkan nutrisi, muncul yang namanya serangan jantung. Kalau di otak yang kekurangan suplai, muncul yang namanya stroke. Kalau di mata yang mengalami gangguan suplai, namanya nanti apa namanya retinopati ya, itu benar-benar karena hipertensi. Kalau itu terjadi pada ginjal, namanya gangguan fungsi ginjal. Nanti gangguan fungsi ginjal itu ada banyak tahapnya. Ada gangguan fungsi ginjal akut, kronis, dan kronis itu grade-nya sampai 5 ya. 1, 2, 3, antara gantung dengan itu kan dari fungsi ginjal itu berapa nilainya. Nilai itu nanti kita tahu oh ini sudah mengalami gangguan fungsi ginjal, grade-nya berapa. Yang paling rendah grade 1, jadi fungsinya sudah mulai mengalami penurunan. Di antara tanda-tanda kalau misalnya sudah mengalami penurunan nanti di kreatinnya ini sudah mulai meningkat. Nah, kalau misalnya tidak kemarin kan kok rapor saya ada kreatinnya kok naik ya, oh berarti sudah terjadi tanda-tanda mulai gangguan di fungsi ginjalnya. Apakah sudah bisa diperbaiki? Bisa, tapi cuma memang agak lebih panjang waktu yang dibutuhkan dan ada obat yang kadang-kadang tidak masuk ya, BPJS-nya tidak masuk atau tidak diberikan. Ini terkait dengan apa namanya hipertensi tadi, ini memang menyebabkan terjadinya begitu banyak gangguan. Di samping itu juga dikatakan memperpendek usia ya. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik itu bisa menyebabkan terjadinya di samping penuaan dini ya. Jadi yang dini itu bukan hanya penuaan tapi apa namanya organ-organ tubuhnya itu juga mengalami penuaan yang awal. Penuaan itu akibat dari tekanan darah yang terus-menerus. Ini kalau kita bandingkan antara orang-orang yang mengalami hipertensi dengan kita, itu nanti juga beda. Orang-orang yang mengalami tekanan darah tingginya dengan kita juga beda. Ya, apalagi orang yang sering berolahraga dan tidak juga beda dewasanya. Yang sering itu lebih karena otot-ototnya lebih apa namanya tidak terbangun ya, artinya otot-ototnya tumbuh dengan baik sehingga kondisinya lebih sehat dibandingkan mereka yang tidak pernah atau jarang mengalami olahraga sehingga tampilan fisik pun juga beda. Sama-sama usia 50 atau 60 atau 70 yang rutin berolahraga dengan tiga itu sangat-sangat tinggi. Mereka yang 60 tahun ya, 60 tahun tidak pernah atau jarang olahraga, jalannya saja sudah tidak bisa tergerak ya, itu jalan-jalan itu susah. Jadi kalau saya kadang-kadang itu kan yang baru 60 ya sudah seperti mbak-mbak yang menurut saya sudah beda dengan mereka yang apa namanya olahraganya rutin ya.
Kemudian juga ada tanda yang lain, biasanya kakinya jadi bengkak. Kalau kaki kanan kiri bengkak, oh berarti kemungkinan itu kalau kita gangguan fungsi ginjalnya ya jantung. Tapi kalau misalnya ada gangguan di jantung ya tidak ada sesak, oh berarti gangguannya murni di tumit bawah kanan ginjalnya yang bermasalah. Jadi ini bisa menjadi tanda atau penanda pada saat orang-orang itu sudah mengalami gangguan di fungsi ginjalnya. Nah, sifatnya kanan kiri, tidak kanan tok atau kiri tok. Kalau misalnya bengkaknya hanya kanan tok atau kiri tok tidak. Biasanya kita kanan bentur ya, bentur terus bengkak atau mengalami nyeri, itu berarti penyakit yang lain bukan karena hipertensi atau gangguan fungsi ginjal. Bisa juga pada kasus yang samuran kan bahkan yang dua-duanya biasanya yang satu sisi saja kanan saja atau ini saja yang mengalami pembengkakan. Barangkali itu yang sedikit bisa kami sampaikan. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena materinya bagus dari untuk kali ini barangkali itu dulu yang bisa aku sampaikan. Ada pertanyaan? Wah. volume cairan tubuh kita, kondisi pembuluh
melebarnya muncul, itu yang menyebabkan terjadinya kadang-kadang tidak ada. Tapi kalau sudah usia ya, biasanya di atas 40 tidak pernah berolahraga, otomatis pembuluhannya lebih ya, begitu terjadi peningkatan kekuatan jantung, pembuluhannya tidak bisa elastis atau tidak bisa menggerak, otomatis darahnya naik. Tapi ditambah power cairan tubuhnya meningkat, dan ada kekuatan fisiknya, ketika cairannya itu tertahan di dalam tubuh, tidak bisa dikeluarkan, otomatis tekanannya pasti naik. Jadi orang yang mengalami hipertensi bisa menyebabkan terjadinya gangguan ginjal. Jadi orang yang mengalami gangguan ginjal pasti hipertensi. Ya, untuk Laporan dok.